Halo guys, kelompok Alfred Adler 2C di sini, dan ini teori psikologi individual. Nah, di sini kita kan mau ngebahas mengenai psikologi individual nih. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk sama tokohnya. Siapa sih Alfred Adler itu? Alfred Adler adalah seorang pengemuka teori psikologi individual yang lahir di Wina pada tahun 1870. Ia pernah berkutik dalam lapangan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1895 dan kemudian mengambil spesialisasi dalam oftalmologi. Lalu kemudian ia pun terjun ke lapangan psikiatri. Pada awalnya, Alfred Adler bekerja sama dengan Freud. Namun, Adler segera mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpang dari teori psikoanalisis Freud. Alasannya, ia berpendapat bahwa kepribadian manusia selain didasari oleh fisika dan biologi, ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi juga mempengaruhi ilmu kepribadian manusia. Adler yang mula-mula berpandangan bahwa psikoanalisis ditanggalkan dengan pendekatan biologistis, akhirnya beralih dan memutuskan memakai cara pendekatan psikologi sosial. Dan kemudian pada tahun 1911, lahirlah aliran psikologi individual. Terus, apa sih arti psikologi individual itu? Yuk kita bahas. Adler menekankan pentingnya sifat khas atau unik dari kepribadian pada individualitas, yaitu kebulatan serta sifat-sifat pribadi manusia. Menurut Adler, setiap individu adalah suatu konfigurasi motif-motif, sifat-sifat, serta nilai-nilai yang khas dan unik yang membawakan corak khas gaya kehidupannya yang bersifat individual. Maka dari itu, psikologi individual mempunyai arti yang penting sebagai cara memahami tingkah laku manusia. Lalu, dalam psikologi individual, terdapat 5 pokok-pokok teori yang dipergunakan Adler untuk membahas kepribadian manusia. Yang pertama, ada fictional final goal. Lalu yang kedua, ada inferiority dan superiority feeling. Lalu kemudian ada social interest. Dan selanjutnya ada style of life. Lalu yang terakhir ada the creative power of self. Lalu apa sih yang dimaksud hal-hal tersebut? Berikut penjelasan kelima pokok teori itu secara lebih mendalam. Teori yang pertama yaitu fictional final goal atau finalisme semu. Teori ini dipengaruhi oleh filsafat positivisme idealistis milik Hans Feihinger, yaitu filsafat seakan-akan yang dirumuskan dalam bukunya yang berjudul Die Philosophie des Absurds. Filsafat tersebut mengemukakan bahwa setiap manusia hidup dengan memiliki berbagai cita-cita atau pikiran-pikiran yang bersifat semu atau tidak nyata. Seperti contoh, semua manusia ditakdirkan sama, atau kejujuran adalah politik yang baik, dan sebagainya. Pikiran-pikiran tersebut dapat membuat manusia menghadapi realita dengan jauh lebih baik dengan berpikir positif untuk menemukan solusi-solusi dari masalah hidup yang akan kita temui. Nah, dari filsafat Feihinger ini, Adler juga menemukan gagasan bahwa manusia dapat berkembang dengan harapan-harapannya terhadap masa depan daripada pengalaman-pengalamannya pada masa lalu. Setiap orang mempunyai letleni atau rancangan hidup yang disadari maupun tidak disadari, yang membuatnya terus berjuang dalam menghadapi segala rintangan. Jadi, dengan bercita-cita, hal tersebut mempengaruhi tingkah laku manusia pada masa kini. Ya walaupun cita-citanya semu dan tak mungkin direalisasikan, tapi itu akan menjadi pelecut bagi manusia untuk terus bergerak maju ke depan. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu inferiority dan superiority feeling, atau yang dapat diartikan sebagai rasa inferioritas atau rendah diri dan rasa superioritas. Di dalam manusia terdapat 2 dorongan pokok yang mendorong serta melatar belakangi segala tingkah laku manusia. Dorongan yang pertama adalah dorongan kemasyarakatan yang mendorong manusia bertindak yang mengabdi kepada masyarakat.
Lalu dorongan yang kedua adalah dorongan keakuan, yang mendorong manusia bertindak untuk mengabdi kepada aku sendiri. Dorongan keakuan inilah yang berhubungan dengan rasa superioritas yang akan kita bahas selanjutnya. Istilah dorongan keakuan ini kerap kali mengalami perkembangan dalam penelitian Adler, yang awalnya dorongan agresif lebih penting daripada dorongan seksual, kemudian nafsu agresif tergantikan dengan keinginan berkuasa, dan kemudian diganti menjadi dorongan untuk superior, dorongan untuk berharga, dan dorongan untuk lebih sempurna. Dorongan superioritas ini ada dalam diri suatu subjek dengan beribu-ribu bentuk dan cara. Sejak lahir, dorongan superioritas itu membawa pribadi dari satu fase perkembangan ke fase selanjutnya. Dan juga bagaimana jalan terbentuknya dorongan superioritas berkaitan erat dengan masalah rendah diri yang akan kita bahas selanjutnya. Inferiority atau rasa rendah diri pertama kali menarik perhatian Adler dalam fungsi-fungsi jasmani yang kurang sempurna. Adler menemukan bahwa pada organ-organ tertentu, pada orang yang mengidap penyakit, terdapat kekurangan kesempurnaan. Lalu selanjutnya, orang-orang yang memiliki organ kurang baik tersebut berusaha memperbaikinya dengan melakukan latihan-latihan atau pengobatan yang intensif. Seperti contoh, pengidap penyakit Demosthenes pada masa kanak-kanaknya cenderung menggagap, tetapi karena melakukan pengobatan atau latihan, akhirnya ia pun menjadi orator yang ternama. Adler pun memperluas pendapatnya tentang rasa rendah diri itu ke arah ilmu sosial, seperti rasa rendah diri mencakup segala rasa kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis atau sosial yang dirasa secara subjektif, ataupun karena keadaan jasmani yang kurang sempurna. Pada mulanya, inferioritas itu disebut dengan kebetinaan, dan cara mengatasinya adalah proses kejantanan. Akan tetapi, pengertian rasa rendah diri itu diperluas menjadi rasa diri kurang atau rasa rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu dalam suatu bidang. Misalnya, suatu individu membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki pencapaian lebih tinggi darinya. Lalu, ia pun terdorong untuk mencapai titik yang lebih tinggi tersebut, bukan? Namun, apabila ia telah mencapai titik tersebut, akan timbul rasa kurang ketika mengetahui ada lagi titik yang lebih tinggi dari titik yang sebelumnya ia capai. Sehingga, ia pun terdorong untuk maju lebih tinggi lagi. Demikian, Adler berpendapat bahwa apabila dalam taraf normal, rasa rendah diri itu merupakan pendorong individu ke arah kemajuan atau kesempurnaan. Dan sebaliknya, apabila inferioritas itu berlebihan, manifestasinya akan menjadi tidak normal dan mengakibatkan timbulnya kompleks rendah diri atau kompleks untuk superior. Kemudian, teori selanjutnya yaitu social interest atau dorongan kemasyarakatan. Dorongan kemasyarakatan ini berwujud kooperasi, hubungan sosial, hubungan antar pribadi, dan sebagainya. Dalam arti luas, dorongan ini merupakan dorongan untuk membantu masyarakat mencapai tujuan masyarakat yang lebih sempurna. Dorongan kemasyarakatan itu dibawa sejak lahir, karena pada dasarnya hakikat manusia adalah makhluk sosial. Namun, karena dipengaruhi dengan bawaan lainnya yang diwariskan oleh orang tua, bentuk dorongan kemasyarakatan itu tidak tampak secara spontan, melainkan harus dibimbing dan dilatih. Karena itulah, Adler yakin akan pedagogi keoptimisan dalam mendidik anak yang akan memberi petunjuk bagi orang tua mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk mengasuh dan mendidik anak. Teori selanjutnya adalah style of life atau gaya hidup. Sebelumnya, sempat aku singgung bukan mengenai Light-Lini? Nah, Light-Lini ini maksudnya adalah gaya hidup yang menjadi pembimbing dalam hidup seseorang dan caranya dalam menghadapi segala macam rintangan.
Gaya hidup ini adalah prinsip yang digunakan untuk memahami tingkah laku seseorang, juga yang melatar belakangi sifat khas seseorang. Nah, gaya hidup ini terbentuk antara umur 3-5 tahun yang kemudian diasimilasikan dengan pengalaman-pengalaman yang dihadapi selanjutnya yang sesuai dengan gaya hidup tersebut. Menurut Adler, gaya hidup itu ditentukan oleh inferioritas dan beberapa pula bertujuan untuk mengejar superioritas. Di samping itu, tiap orang memiliki gaya hidupnya masing-masing. Jadi, cara untuk mencapai superioritas atau untuk mengkompensasi kekurangan kesempurnaan yang dimiliki berbeda-beda setiap individunya. Namun, Adler memandang teori gaya hidup ini terlalu sederhana dan mekanistis. Karena itulah, kemudian dikemukakannya teori The Creative Power of Self. Dan akhirnya, teori yang terakhir, The Creative Power of Self, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai diri yang kreatif. The Creative Power of Self atau diri yang kreatif adalah penggerak utama semua tingkah laku. Untuk menjelaskan perihal ini cukup terbilang sulit, karena diri yang kreatif tidak dapat disaksikan secara langsung, tetapi lewat manifestasinya. Diri yang kreatif akan menjembatani antara perangsang yang dihadapi seseorang dengan respon yang akan dilakukannya. Dan diri yang kreatif ini akan memberi arti hidup yang menetapkan tujuan hidup, serta membuat alat untuk mencapainya. Nah, sampai di situ dulu penjelasanku mengenai psikologi individual milik Alfred Adler. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.